Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Kembali lagi dengan Trigama Bimbingan Belajar. Kali ini kita akan belajar tematik kelas 5, tema 6, panas dan perpindahannya, subtema 1, suhu dan kalor, pembelajaran 4. Seperti biasa, sebelum kita mulai video pembelajaran kali ini, jangan lupa teman-teman klik subscribe, like, komen, dan share. Pernahkah kamu melihat gambar ini? Gambar tersebut merupakan pesan kepada masyarakat dalam bentuk papan iklan layanan masyarakat. Papan iklan tersebut merupakan salah satu media yang digunakan untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat melalui media cetak. Pesan atau informasi apa saja yang kamu dapatkan dari papan iklan tersebut? Pernahkah kamu melihat papan iklan serupa? Ayo mengamati. Perhatikanlah gambar-gambar berikut ini. Apa yang dapat kamu ceritakan tentang gambar-gambar di atas? Apakah kamu pernah menemuinya di lingkungan tempat tinggalmu? Bagaimana pendapatmu terhadap gambar tersebut? Menurutmu, hal-hal apa sajakah yang menyebabkan hal itu terjadi? Bagaimana hubungan atau interaksi manusia terhadap lingkungan yang tampak dari gambar tersebut? Ayo membaca. Pengaruh negatif interaksi manusia dengan lingkungan alamnya. Manusia tidak dapat hidup tanpa mengandalkan lingkungan alamnya. Dari alam, manusia memperoleh banyak manfaat untuk memenuhi kebutuhannya. Pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan merupakan bentuk-bentuk interaksi manusia dengan lingkungan alamnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia memelihara alam sedemikian rupa agar dapat dimanfaatkan dengan baik untuk memenuhi kebutuhan manusia dan makhluk hidup lainnya. Tetapi, tidak semua interaksi manusia dengan alam berdampak baik bagi alam. Perilaku masyarakat yang suka membuang sampah sembarangan, misalnya, dapat merusak lingkungan alam di sekitarnya. Membuang sampah di sungai dan di laut dapat merusak makhluk hidup lain yang ada di dalamnya. Tidak hanya itu, kerusakan lingkungan yang ditimbulkannya dapat membahayakan manusia sendiri. Interaksi manusia dengan lingkungan yang kurang baik juga dapat menyebabkan beberapa bencana yang merugikan manusia dan lingkungannya. Contohnya, terjadi banjir karena saluran air yang terganggu oleh sampah dari kegiatan manusia merupakan salah satu contohnya. Demikian juga dengan bencana tanah longsor, disebabkan karena manusia sering menebang pohon di tanah yang landai. Kebakaran hutan karena kecerobohan manusia pun menyebabkan kerusakan dan kerugian yang sangat besar. Berdasarkan bacaan di atas, jawablah beberapa pertanyaan berikut. 1. Dapatkah manusia hidup tanpa mengandalkan lingkungan alamnya? Mengapa? Manusia tidak dapat hidup tanpa lingkungan alam karena manusia mendapatkan kebutuhan hidupnya dari alam. 2. Jelaskanlah 2 atau 3 contoh interaksi manusia dengan lingkungan alamnya yang terjadi di sekitarmu. Petani yang menyesuaikan musim hujan sebagai waktu untuk menanam padi. Pedagang yang menyesuaikan waktu siang hari untuk berdagang es. 3. Sebutkan dan jelaskan contoh interaksi manusia dengan lingkungan alamnya yang merugikan manusia dan lingkungannya. Terjadinya banjir karena saluran air yang terganggu oleh sampah dari kegiatan manusia. Bencana tanah longsor yang disebabkan karena manusia sering menebang pohon di tanah yang landai.
4. Apa saja akibat interaksi negatif manusia terhadap lingkungan alamnya? Jelaskan. Banjir karena saluran air yang terganggu oleh sampah. Tanah longsor yang terjadi karena manusia sering menebang pohon di tanah yang landai. Kebakaran hutan karena kecerobohan manusia. Interaksi manusia dengan lingkungan alamnya yang merugikan manusia dan lingkungannya. Membuang sampah sembarangan menyebabkan banjir. Menebang pohon sembarangan menyebabkan tanah longsor dan banjir. Ayo menulis. Berdasarkan bacaan di atas, gunakan diagram berikut untuk menjelaskan apa yang telah kamu baca. Jelaskan dan tuliskanlah pemahamanmu pada setiap paragraf bacaan tersebut. Lalu, tuliskanlah kata-kata kunci pada setiap paragraf yang kamu anggap penting. Berikut diagramnya ya teman-teman. Contoh. Kita tuliskan ya sesuai diagram tadi. Judul bacaannya pengaruh negatif interaksi manusia dengan alamnya. Paragraf 1. Manusia tidak dapat hidup tanpa mengandalkan lingkungan alam. Kata kunci manusia, hidup, dan lingkungan alam. Paragraf 2. Tidak semua interaksi manusia berdampak baik bagi alam. Kata kunci interaksi manusia dan alam. Paragraf 3. Interaksi manusia dengan alam dapat menyebabkan bencana alam. Kata kunci interaksi, lingkungan, dan bencana. Ayo mengamati. Perhatikanlah masyarakat di sekitar tempat tinggalmu. Lakukanlah kegiatan berikut untuk mengamati interaksi masyarakat di sekitarmu terhadap lingkungan alam dan pengaruh negatifnya. Gunakan tabel berikut untuk membantumu. Bentuk kegiatan interaksi. Yang pertama, peternakan. Pengaruh negatifnya, pembuangan limbah peternakan ke sungai menyebabkan bau tidak enak yang menyengat. Usaha untuk memperbaikinya, limbah ternak dapat dimanfaatkan untuk bahan makanan ternak, pupuk organik, energi, dan media berbagai tujuan. Bentuk kegiatan interaksi perikanan. Pengaruh negatifnya, limbah sisa pengolahan ikan menimbulkan pencemaran lingkungan. Usaha untuk memperbaikinya, tepung dan silase ikan dari limbah daging, tulang, insang dapat digunakan sebagai bahan pembuatan pupuk dan pakan ternak. Bentuk kegiatan interaksi perkebunan. Pengaruh negatif yang terjadi, penggunaan pestisida menyebabkan pencemaran lingkungan. Usaha untuk memperbaikinya, penggunaan musuh alami hama tanaman. Bentuk kegiatan interaksi pertanian. Pengaruh negatifnya, penggunaan pupuk buatan berlebihan merusak tanah. Usaha untuk memperbaikinya menggunakan pupuk alam dari kotoran hewan. Kesimpulanku, mendapatkan manfaat dari lingkungan alam merupakan hak kita, tetapi memeliharanya adalah kewajiban kita bersama. Setuju sekali, Ben. Ada hak pasti ada kewajiban. Betul begitu kan? Kita sebagai pelajar pun memiliki kewajiban yang harus kita lakukan selain hak yang seharusnya kita dapatkan. Apa saja kewajiban kita? Ayo membaca. Kewajiban warga negara dan siswa. Apakah yang kamu rasakan jika sekolahmu dipenuhi dengan sarana belajar yang kotor, penuh coretan, dan rusak? Demikian juga dengan dinding sekolah yang penuh coretan, buku siswa yang sobek-sobek, kamar mandi sekolah yang kotor, dan bangku-bangku kelas yang penuh dengan tulisan-tulisan. Kamu tentu sedih dan prihatin, karena dengan demikian kamu tidak dapat belajar dengan baik. Salah satu hak siswa adalah mendapatkan pendidikan yang layak, tetapi pada saat yang sama, siswa juga mempunyai kewajiban untuk menjaga
sarana pendidikan agar haknya terpenuhi. Jika siswa tidak melakukan kewajiban tersebut, maka sarana belajarnya akan rusak sehingga kegiatan belajar akan terganggu. Apakah yang dimaksud dengan kewajiban? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kewajiban berasal dari kata wajib yang berarti harus dilakukan atau diamalkan, sehingga kewajiban adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan. Kewajiban merupakan sesuatu yang harus dilakukan untuk menjamin haknya terpenuhi. Semua siswa yang sedang belajar di Indonesia wajib mengikuti peraturan yang ditetapkan negara melalui undang-undang. Semua kewajiban ini harus dilakukan untuk menjamin seseorang siswa mendapatkan haknya. Seorang siswa berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Maka kewajiban siswa antara lain menaati peraturan yang berhubungan dengan pendidikan, misalnya menaati peraturan sekolah. Ayo berdiskusi. Sebagai warga negara dan anggota masyarakat, kita perlu mengetahui hak dan kewajiban kita. Sebelumnya, kamu telah mengetahui hak-hakmu sebagai siswa dan sebagai seorang anak. Bersama dengan teman sebangkumu, gunakan tabel di bawah ini untuk menentukan hak-hakmu sebagai siswa. Setelah itu, kamu dapat menentukan kewajibanmu untuk mendapatkan hak-hakmu. Hakmu sebagai siswa di sekolah: mendapatkan pendidikan dan pengajaran, mendapatkan fasilitas pembelajaran, memperoleh bimbingan dan konsultasi. Kewajibanmu sebagai siswa di sekolah: mengikuti seluruh kegiatan sekolah, mematuhi berbagai peraturan di sekolah, memelihara semua fasilitas yang ada di sekolah. Hakmu sebagai anak di rumah: mendapatkan kasih sayang, mendapatkan perlindungan, memperoleh kesehatan. Kewajibanmu sebagai anak di rumah: membantu orang tua, belajar dengan tekun dan sungguh-sungguh, merapikan kamar tidur. Kesimpulanku, kewajiban merupakan sesuatu yang harus dilakukan untuk menjamin haknya terpenuhi. Kewajiban dan hak harus dilaksanakan secara seimbang, sehingga keharmonisan hidup akan terjaga. Demikianlah video pembelajaran hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.